Rusia terus menunjukkan kedikdayaannya dengan mendominasi serangan ke Ukraina. Padahal, konflik dua negara ini coba dilerai habis-habisan oleh Donald Trump. Bahkan Amerika sampai rela ikut dalam perundingan perdamaian yang dilakukan. Namun upaya ini dinilai akan gagal karena Amerika gagal meyakinkan negeri beruang yang terus melakukan serangan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Serangan penuh buat Ukraina nggak berdaya. Rusia terus-menerus menggempur Ukraina dengan berbagai serangan. Baru-baru ini Rusia memborbardir sejumlah wilayah negeri gandum dengan drone dan roket. Serangan ini membuat sejumlah daerah di Ukraina membunyikan alarm serangan udara. Hasilnya beberapa fasilitas militer di Kharkov, Chernigov, dan Dnepropetrovsk berhasil dirusak Rusia. Bahkan Rusia sempat menyerang Kiev hingga membuat Volodymyr Zelensky kocar-kacir. Pasalnya, Moskow mengirim ratusan drone Geran dan rudal Iskander hingga membuat Kiev lumpuh. Usut punya usut, serangan ini merupakan upaya balas dendam Rusia terhadap Ukraina. Sebelumnya, rezim Kiev tiba-tiba menyerang negeri beruang merah dengan berbagai pesawat nirawak. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan militer Rusia. Pasalnya, pangkalan udara di wilayah Siberia yang menampung pesawat Tu-95 tiba-tiba dirusak drone milik Kiev. Saat ini diketahui ada serangan drone terhadap unit militer di desa Sritny. Ini adalah kali pertama terjadi di Siberia. Jumlah pasti UAV masih belum bisa dihitung. Lapor Igor Kobzev selaku Gubernur Irkutsk. Ukraina juga bertindak nekat dengan menyerang helikopter kepresidenan Vladimir Putin. Rezim Kiev diketahui berupaya menggugurkan nyawa sang presiden saat berkunjung ke Kursk. Namun siasat jahat Kiev ini berhasil ditangkis oleh pertahanan udara Rusia. Padahal Ukraina berupaya membuat Rusia kewalahan dengan mengirim 46 drone yang menyasar Putin. Keberhasilan ini kemudian dilaporkan oleh Yuri Dashkin selaku salah satu komandan divisi Arhanut Rusia. Helikopter Putin tepat berada di tengah-tengah epicentrum serangan drone Ukraina. Oleh karena itu, kami secara bersamaan melakukan pertahanan udara dan memastikan keselamatan helikopter kepresidenan. Kecerdasan Putin memainkan taktik perang. Kesuksesan Rusia dalam melancarkan operasi militer khusus tak terlepas dari strategi milik Vladimir Putin. Politikus 72 tahun tersebut kerap memberi kemenangan palsu kepada rezim Kiev. Tujuannya agar Ukraina bisa kowar-kowar di hadapan media barat. Padahal di saat yang bersamaan Rusia terus mengulur waktu dan merebut wilayah Donbas, Kherson, dan Zaporozhia. Putin juga mengambil tindakan cermat dengan berupaya merebut hati Donald Trump. Hasilnya, Trump mendesak Volodymyr Zelensky untuk segera berdamai dengan Rusia. Nggak heran, manuver politik Putin selama perang Rusia-Ukraina dipuji oleh Associated Press. Vladimir Putin mengirimkan pesan yang jelas. Ia hanya akan menerima penyelesaian berdasarkan persyaratannya sendiri dan akan terus berjuang sampai persyaratannya dipenuhi. Di saat yang bersamaan, Putin terus melancarkan serangan yang menyasar fasilitas militer Ukraina. Politikus Rusia Bersatu ini ingin Kiev kelelahan bertempur dengan negeri beruang merah. Apalagi negeri gandum semakin frustrasi karena kehilangan banyak prajurit. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat ada 1.440 tentara Ukraina yang gugur setiap harinya. Gak heran Ukraina memilih kembali ke meja perundingan dengan Rusia. Delegasi kedua negara diagendakan bertemu kembali di Istanbul untuk membahas gencatan senjata. Vladimir Medinsky bahkan melaporkan pihak Ukraina sudah menyerahkan draft gencatan senjatanya. Ukraina telah menyerahkan draft gencatan senjata kepada kami dalam bahasa Ukraina dan Inggris. Tapi tak apa, toh perwakilan kami bisa berbagai bahasa, ujar Medinsky. Kegagalan Amerika Serikat ikut campur. Dominasi besar yang ditunjukkan Rusia nggak lepas dari kegagalan sejumlah negara rival. Sebut saja Amerika Serikat yang tak bisa ikut campur soal perang Ukraina. Padahal sebelumnya Donald Trump sangat getol ingin mendamaikan konflik kedua negara. Politikus 78 tahun itu bahkan rela melakukan segala cara demi membebaskan Ukraina. Salah satunya dengan mengikuti perundingan damai dengan pihak Rusia. Kabarnya Amerika akan bertindak sebagai pemimpin diskusi untuk menengahi Rusia dan Ukraina. Politikus asal Partai Republik itu bahkan mengaku sudah menjalin panggilan telepon dengan Vladimir Putin.
Menurut Trump, orang nomor satu Rusia itu sudah setuju untuk menempuh jalur perdamaian. Persyaratan untuk itu akan dinegosiasikan antara kedua pihak, sebagaimana mestinya, karena mereka mengetahui perincian negosiasi yang tidak akan diketahui orang lain, ujar Trump. Namun siasat Presiden ke-47 AS itu malah berakhir gagal total. Alih-alih mendamaikan situasi, Trump justru membuat serangan negeri beruang merah berlipat ganda. Rusia yang semula dikabarkan sudah setuju ternyata ogah menghentikan serangannya. Parahnya, gempuran negara terluas di dunia ini berlangsung saat proses negosiasi dengan Ukraina. Melihat negara mitranya diserang habis-habisan, Trump mengaku kecewa berat. Apalagi saat ini dirinya tak mampu berbuat banyak selain koar-koar dengan mulut julidnya. Bahkan suami Melania Trump itu sampai menyebut Rusia sebagai negara penipu. Itu adalah tipuan total dari Rusia. Saya melihat hal-hal yang mengejutkan. Roket ditembakkan ke Kiev selama negosiasi yang saya rasa sudah hampir berakhir. Saya sangat kecewa, ungkap Trump. Dapatkan sepatu Adidas versi lokal dengan harga murah. Cek link di bawah ini. Kredibilitas Amerika menurun. Akibat kegagalan ini, Amerika Serikat disebut sudah kalah telak dari Rusia. Alasannya karena negeri Paman Sam gagal menyelamatkan Ukraina selaku sekutu terdekatnya. Bukannya berbenah, negara adidaya itu malah berbalik menyalahkan Ukraina. Donald Trump menyebut negeri keranjang roti Eropa terlalu membela diri di hadapan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan sang presiden usai Ukraina ngotot ingin ikut berunding. Namun Trump malah menyebut rezim Volodymyr Zelensky bakal semakin memperkeruh keadaan. Ukraina seharusnya bisa mengakhirinya setelah 3 tahun. Seharusnya kalian tidak memulai perang. Saya bisa membuat kesepakatan tanpa mengorbankan orang dan wilayah, tapi Ukraina memilih tidak menggunakan cara itu, kecam Trump. Setelah mengungkapkan tuduhan tersebut, Amerika Serikat kembali bikin gebrakan ngawur. Negara yang beribu kota di Washington itu mengancam bakal menghentikan bantuan dan meninggalkan Ukraina. Jika perang di Ukraina tidak dapat diakhiri, kami harus beralih. Ini bukan perang kami tidak memulainya. Amerika Serikat telah membantu Ukraina selama 3 tahun terakhir, ungkap Sekretaris Luar Negeri AS Marco Rubio. Sontak sikap pelin-pelan Amerika ini langsung menghebohkan para pemimpin dunia, tak terkecuali bagi Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron. Politikus 47 tahun itu mempertanyakan pengaruh negeri Paman Sam dalam konflik Rusia-Ukraina. Dirinya tak percaya rezim Donald Trump bisa menghentikan peperangan tersebut. Sampai-sampai Macron menyebut Trump sudah kehilangan pamor sekaligus kekuatannya di kancah global. Jika Amerika Serikat tidak mampu menyelesaikan krisis ini dalam waktu dekat, saya rasa kredibilitasnya dalam menangani krisis lain di kawasan ini akan sangat rendah, ujar Presiden Macron. Dapatkan joran pancing 1 set yang punya diskon besar. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah kisah kehebatan Rusia menguasai Ukraina yang bikin Amerika kalang kabut. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?